Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang demokrasi Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen kami yang tercinta dan kami muliakan, yaitu Ibu Hajah Nelly Rizanti, MAG MP. Sebelum memulai pemaparan materi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami yang beranggotakan 8 orang, pertama yaitu Agus dengan nomor NIM 22122472. Selanjutnya yaitu Ani Rohaini dengan nomor NIM 22122433. Selanjutnya Herni Andriani dengan nomor NIM 22122442. Selanjutnya Neng Risma dengan nomor NIM 22122451. Selanjutnya Novita Sari dengan nomor NIM 22122452. Selanjutnya N Safina dengan nomor NIM 22122460. Selanjutnya dengan saya sendiri, Rina, dengan nomor NIM 22122458. Selanjutnya Sri Wanti dengan nomor NIM 22122467. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Neng Risma. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan demokrasi menurut beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Giovanni Sartori berpendapat bahwa demokrasi dipandang sebagai suatu sistem di mana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dengan kekuasaannya. Yang ketiga, pendapat Shin Dae-hock berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya, yang keempat, menurut Coral Shigol berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berpendapat bahwa demokrasi berarti bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya. Yang keenam, menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang pemerintahannya bersumber pada mereka yang diperintah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian demokrasi. Materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, beserta praktik dan prosedurnya.
Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana sistem demokrasi ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu juga dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dijiwai dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa. Bahkan Kansil mengartikan demokrasi Pancasila sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana sila keempat dari Pancasila. Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian model demokrasi. Secara umum, Indonesia telah mengalami 4 kali pergantian model demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Berlakunya demokrasi parlementer yaitu sejak tahun 1945 sampai 1959, di mana kehidupan politik dan pemerintahan pada demokrasi parlementer ini tidak stabil sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945 sampai 1949 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Dan tahun 1950 sampai 1959 juga terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir, mulai 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman, yaitu mulai 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, mulai 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, mulai 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, mulai 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, mulai 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan ketujuh adalah Kabinet Karya atau Kabinet Juanda, mulai 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu tahun 1955, terjadi pemilu pertama di Indonesia yang digelar dalam 2 periode, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR. Yang periode kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Dan pemilu ini diikuti kurang lebih dari 30 partai politik. Namun demikian, praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, dan tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi bubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Itulah mengenai demokrasi parlementer di Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran, peran, dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yang yakni Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
seperti pembentukan nasionalis, kemudian agama dan komunis atau Nasakom. Juga adanya TAP MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, akhirnya demokrasi ini juga tidak cocok di Indonesia dan pada akhirnya Soekarno tersingkir dan digantikan oleh Soeharto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ibu Ani Rohaini. Materi tentang perkembangan demokrasi yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila era Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rejim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kekuasaan kehakiman yudikatif yang tidak mandiri. 4. Demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Terakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR tentang pokok-pokok reformasi, ketetapan tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum, TAP MPR tentang penyelenggaraan tentang negara yang bebas dari KKN, TAP MPR tentang pembebasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sampai amandemen. Derap reformasi yang mewakili lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Ciri-ciri khusus yang membedakan demokrasi Pancasila di era Orde Baru dan era reformasi ini adalah: yang pertama, aspek formal. Yang kedua, aspek kaidah atau normatif. Yang ketiga, aspek material. Yang keempat, aspek organisasi. Yang kelima, aspek semangat atau kejiwaan. Yang keenam, aspek tujuan. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nyai Sapinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi demokrasi sebagai pandangan hidup. Implementasi demokrasi sebagai pandangan hidup adalah mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Ada 7 norma dan pandangan hidup demokratis. 1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, harus musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, mufakat yang jujur dan sehat. Yang kelima, pemenuhan segi ekonomi. Yang keenam, kerjasama antar warga negara. Yang ketujuh, pandangan hidup demokratis. Masyarakat demokratis harus mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. 1. Harus bisa menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat, menekan penggunaan kekerasan seminim mungkin. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang mekanisme demokrasi Pancasila. Mekanisme demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin. Monipol Pusdik disebut pula sebagai demokrasi terpimpin. Merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi. Kemudian dalam doktrin Repelita yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan Arah Rencana Pembangunan, daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga negara. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila diantaranya
Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Adanya pemilu secara berkesinambungan. Adanya peran-peran kelompok kepentingan. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua materi yang sudah disampaikan, maka kesimpulannya adalah demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat menurut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi. Berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Baik, terima kasih.